Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu hutan sunyi hanya ditemani suara angin dingin yang menusuk tulang. Di bawah pohon besar, seorang bayi mungil tergolek lemah. Tubuhnya dibungkus kain lusuh basah oleh rintik hujan. Matanya memandang kosong, menangis lirih seolah meratap pada langit. Dari kejauhan, langkah kaki seorang petani tua terdengar. Langkah yang akan mengubah takdir bayi ini selamanya. Tapi ia tak tahu, di balik tangisan itu tersembunyi rahasia besar yang kelak akan menyeretnya ke dalam pusaran intrik dan perebutan harta yang mematikan. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu hutan kecil di pinggir desa bernafas berat. Angin menusuk. Rintik hujan seperti jarum-jarum dingin yang jatuh tanpa suara. Di bawah batang trembesi tua, sehelai kain lusuh bergerak pelan, memeluk tubuh mungil yang menggigil. Bayi itu menangis lirih, seolah memanggil nama yang belum pernah ia kenal. Langit gelap, tanah basah, dan tak ada pelita selain doa yang gemetar di udara. Dari kejauhan, suara langkah seorang lelaki renta merayap di antara semak. Jono, petani miskin yang memikul hari-harinya di pundak dan meletakkan mimpinya di tanah. Usia telah menorehkan keriput di wajahnya, tapi matanya tetap jernih seperti air sumur. Ia berhenti. Napasnya tertahan. Parang tumpul di tangannya bergetar. Lagi. Tangisan itu. Bukan suara hewan. Bukan angin. Itu manusia yang dilahirkan tanpa sambutan. Jono menyibak daun dan menemukan kenyataan yang membuat dadamu berdegup campur takut dan iba. Seorang bayi laki-laki, kulitnya kebiruan oleh dingin, bibirnya gemetar, kedua tangannya meremas udara. Di sampingnya selembar kertas basah, tinta melebar tapi satu kalimat masih bisa dibaca. Maafkan aku, lindungilah dia. Jono menunduk. Air mata jatuh tanpa izin. Ia tahu kemiskinan adalah beban, tapi membiarkan bayi ini mati adalah dosa yang tak sanggup ditanggung hatinya. Ia mengangkat tubuh mungil itu, menyembunyikannya di dalam jaket tipis. Hujan kian deras, tanah licin, tapi setiap langkah Jono seperti janji yang ia titipkan pada Allah. Pulanglah, selamatkanlah. Di rumah bambu yang berdinding bolong, Minah menunggu dengan tubuh kurus yang menanggung batu panjang. Ketika Jono membuka pintu dan memperlihatkan bayi itu, dunia yang remuk redam di mata Minah seketika pecah menjadi air mata syukur. Tanpa tanya, tanpa syarat, ia mendekap hangat kecil itu, seolah rahimnya kembali dititipi hidup. Malam berlalu. Fajar menepi. Mereka memberi nama pada harapan kecil itu. Bayu. Nama sederhana yang terdengar seperti angin yang selalu menemukan jalan pulang. Hari-hari berikutnya adalah rangkaian perjuangan yang tak pernah dicatat siapapun. Bubur beras setengah matang, kain lampin dari baju bekas, tangan tua yang belajar lagi menggendong, bibir yang tak lelah melafalkan doa. Kemiskinan tidak memutus kasih. Justru di sanalah kasih berakar kuat. Waktu seperti kuda liar yang terus berlari. Tahun-tahun berputar. Atap seng berkarat, tikar pandan makin tipis, namun tawa kecil di lantai tanah itu tak pernah padam. Bayu tumbuh dengan mata yang bening dan senyum yang mudah sekali hadir. Di usia 8 tahun ia sudah hafal aroma hujan, tahu kapan musim kemarau menipiskan harap, mengerti kapan perut harus menunggu. Ia membantu Jono mengikat ranting, menimba air, menjinakkan cangkul kecil yang dibuatkan khusus dari kayu tua. Malamnya ia duduk di bawah lampu minyak, mengeja huruf dari buku bekas yang diborong Minah di pasar loak. Tak ada seragam, tak ada bel masuk kelas. Hanya tekad yang menyerupai matahari kecil di dalam dada. Namun, rahasia tidak pernah benar-benar tidur. Selalu ada bisik di balik pagar, tatap aneh di ujung gang, senyum getir yang menempel di punggung hari. Anak siapa? Dari mana? Dibuang siapa? Kata-kata yang tajam itu melukai tanpa darah. Setiap kali melewati rumah tetangga yang bersuara miring, Minah menunduk. Jono menggenggam lebih erat tangan Bayu.
Ia belum perlu tahu. Begitu kata hati mereka. Biar waktu yang memutuskan kapan kebenaran boleh duduk di hadapannya. Bayu menginjak usia 18, membentang tepat di ambang dewasa. Tubuhnya masih kurus oleh kerja, tetapi sorot matanya teguh. Ia belajar menahan lapar tanpa mengeluh, belajar membuat tawa dari hal-hal kecil seperti suara katak di tepi sawah atau nyala kunang-kunang sepanjang pematang. Di dada Bayu, kemiskinan tidak berhasil menanam dengki. Justru menumbuhkan rasa terima kasih yang membuat langkahnya ringan. Suatu musim kemarau yang panjang, batuk Minah menjadi lebih berat. Setiap malam demam datang seperti maling yang tak bosan. Jono menyeduh ramuan laos dan gula merah, menepuk-nepuk punggungnya perlahan. Bayu duduk di sisi ranjang, mengganti kain kompres, membaca doa yang diajarkan Minah dengan suara pelan. Allah, jagalah ibuku. Kalimat itu ia ulang dalam hati berkali-kali, seolah setiap pengulangan adalah dinding yang melindungi orang yang ia sayang dari roboh. Pagi pasar adalah tempat di mana waktu bergerak lebih cepat. Suara tawar-menawar, wangi sayur, tawa pedagang, dan debu yang menempel di telapak kaki. Hari itu Bayu membawa seikat pisang dari kebun belakang. Ia menawarkannya dari warung ke warung. Senyum ditukar senyum. Penolakan ditukar terima kasih. Tidak laku. Nak, terlalu kecil. Kalimat yang terdengar ringan bagi yang mengucap, namun berat bagi yang membawa harapan di pundak. Lalu mobil hitam itu berhenti di ujung pasar. Catnya menyerap cahaya, kaca gelapnya memantulkan wajah-wajah yang penasaran. Pintu terbuka. Seorang perempuan tua turun dengan perlahan, rambut disanggul rapi, kacamata menutup setengah wajahnya. Ada sopir yang membukakan pintu. Ada bisik yang mendahului langkah kakinya. Siapa? Kenapa kesini? Perempuan itu berjalan, tatapannya tidak sembarangan, seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu yang dulu hilang. Pandangannya berhenti pada Bayu. Waktu mengecil. Riuh pasar seperti diredam kapas. Perempuan itu mendekat. Suaranya lembut, namun ada batu di dasar nadanya. Namamu siapa? Bayu mengangguk sopan dan menjawab, Bayu. Bu, tinggal di mana? Bayu menunjuk ke timur, ke arah pohon mangga tua yang melindungi rumah bambu. Perempuan itu menatap lama, seolah sedang mengukur jarak antara wajah yang di depan matanya dengan wajah di masa lalu yang menolak dilupakan. Ia berbisik pada sopirnya, lalu berbalik menuju mobil. Pintu menutup. Mesin meraung pelan. Mobil itu pergi, meninggalkan Bayu dengan pertanyaan yang menggantung seperti kabut tipis di atas sawah. Siang merambat menjadi sore. Langit pucat. Angin membawa bau tanah panas. Bayu pulang dengan pisang yang masih utuh. Di rumah, Minah berbaring letih. Wajahnya pucat. Jono duduk di tepi ranjang, menatap istrinya seperti menatap matahari yang mulai redup. Bayu memaksa senyum, menyembunyikan pisang di belakang punggung, dan berkata bahwa dagangannya habis. Minah tersenyum kecil, lalu batuk merobek sunyi. Darah setitik mengotori kain. Bayu membeku. Jono menatap lantai. Tak ada kata yang kuat menahan runtuhnya perasaan di detik seperti itu. Malam turun tanpa janji. Bayu duduk di serambi, memandangi langit yang tidak menawarkan bintang. Ia berdoa pelan, memanggil nama Allah dengan suara yang bergetar. Ambil apapun dariku, jangan ambil ibuku. Angin lewat, menyentuh rambutnya, membawa dingin yang tidak bisa diusir selimut. Ia menulis sesuatu di buku lusuh. Catatan kecil untuk mengikat keberanian agar tidak kabur di saat ketakutan datang. Fajar berikutnya mengetuk dengan peristiwa yang tidak ia duga. Deru mesin. Debu melonjak. Mobil hitam yang sama berhenti di depan pagar bambu yang oleng. Perempuan tua dari pasar turun lagi. Kali ini tidak sendiri. Seorang pria berjas sederhana mengikutinya. Jono keluar ke halaman, menatap tamu dengan ragu. Perempuan itu menatap rumah bambu, menatap Minah yang tersenyum payah dari balik pintu, dan akhirnya menatap Bayu. Ia menyebut namanya pelan,
seperti seseorang yang baru saja menemukan ayat yang selama ini hilang dari mushaf. Bayu. Suasana menjadi padat. Udara terasa berat seperti kain basah. Perempuan itu memperkenalkan diri. Namanya Ratna. Nada suaranya berusaha tenang, tetapi jemarinya gemetar. Ia menjelaskan bahwa bertahun-tahun lalu seorang bayi hilang dari keluarga besarnya. Ia mengeluarkan foto usang dari tas tangan, memperlihatkannya pada Jono. Seorang perempuan muda menggendong bayi, berdiri di halaman rumah besar. Bayu menatap foto itu. Di sana ada telinga kecil yang bentuknya persis seperti telinganya. Ada garis bibir yang terasa akrab meski tak pernah ia lihat sebelumnya. Jono menelan ludah. Ada secari kertas yang ia simpan rapat di bawah ranjang sejak malam hujan bertahun-tahun lalu. Ia masuk ke kamar, mengambil kotak kayu. Dari bawah tikar ia keluarkan surat kusam. Tepiannya digigit waktu. Ia menyerahkannya pada Ratna. Perempuan itu membaca pelan. Matanya berkaca-kaca. Huruf-huruf yang bergetar. Cara menulis yang ia hafal sejak muda. Ini tulisan Ratih, putrinya. Keheningan turun seperti tirai. Hanya suara ayam tetangga yang memecah jeda. Ratna bernapas berat lalu bicara dengan nada yang tidak meminta, tetapi juga tidak mundur. Izinkan aku membantu. Izinkan aku membawa Minah ke rumah sakit. Izinkan aku memastikan kebenaran dengan cara yang bermartabat. Jono menatap Bayu. Tatapan dua lelaki yang saling menjaga agar tidak patah. Pada akhirnya, cinta lebih berani daripada gengsi. Jono mengangguk. Malam itu juga sirine samar memotong sunyi. Ranjang dorong berdecit. Lampu rumah sakit menyilaukan. Bau antiseptik menusuk. Bayu menggenggam tangan Minah. Bibirnya sibuk mengucap doa. Di luar ruang perawatan, Ratna duduk tegak, menatap pintu seperti menatap pintu waktu. Seorang lelaki muda berjas, yang tadi menyertai Ratna, berdiri beberapa langkah di belakang. Matanya tajam, dingin, seperti seseorang yang sedang menghitung sesuatu yang tidak ada hubungan dengan rasa. Namanya Reza. Ia tidak memperkenalkan diri. Tidak perlu. Caranya memandang sudah cukup memberitahu bahwa kehadiran Bayu adalah batu yang ingin ia singkirkan dari jalannya. Ia tersenyum tipis, lalu berpaling seolah tidak terjadi apa-apa. Namun udara menyimpan isyarat. Ada badai yang pelan-pelan membentuk tubuhnya. Di koridor yang panjang itu, kelip lampu seakan berdebar. Langkah para perawat menjadi metronom waktu yang tak bisa dipercepat atau diperlambat. Bayu menyandarkan kepala di dinding putih. Ia memejam, mendengar jantungnya sendiri, mendengar suara Minah yang dulu sering meninabobokanmu dengan lagu sederhana. Malam terasa panjang. Dan di ujungnya, sebuah keputusan menunggu, menggenggam jawaban yang mungkin mengubah arti rumah selamanya. Pagi datang tanpa memberi salam. Sinar matahari yang biasanya jatuh hangat di halaman desa kini tertahan di balik awan kelabu. Udara rumah sakit itu dingin, tidak seperti angin desa yang selalu membawa bau tanah dan suara ayam. Bayu duduk di kursi panjang, kedua tangannya menggenggam lutut. Matanya sesekali melirik pintu ruang perawatan Minah yang tertutup rapat. Di dalam sana, ibunya yang rentas sedang melawan sakit yang sudah terlalu lama berdiam di tubuhnya. Ratna, wanita tua yang baru ia kenal kemarin, berdiri di ujung koridor. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tak bisa membohongi gejolak yang ia simpan. Dari tangannya, ia memegang sebuah map tebal berisi berkas yang tidak Bayu mengerti. Sesekali ia berbicara pelan dengan seorang pria berjas. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi nada seriusnya memecah udara. Reza, pria muda yang kemarin ikut datang, hanya berdiri bersandar pada tiang koridor. Tangannya masuk ke saku celana. Matanya mengamati Bayu dari jauh. Tatapannya bukan tatapan biasa. Ada dingin yang merayap seperti ular mencari celah. Siang menjelang. Suara roda ranjang pasien yang melintas di koridor membuat Bayu tersentak. Seorang perawat memanggil namanya, memberitahu bahwa dokter ingin bicara. Bayu bangkit. Jantungnya berdetak tak teratur. Di ruang dokter, Ratna sudah duduk.
Dokter berkacamata itu menjelaskan bahwa kondisi Minah memerlukan perawatan intensif. Paru-parunya lemah, dan butuh bantuan peralatan yang tidak dimiliki rumah sakit desa. Ratna segera menyanggupi semua biaya. Bayu hanya menunduk, antara ingin mengucap terima kasih dan takut menerima pertolongan yang akan membawanya ke arah yang tidak ia mengerti. Setelah keluar dari ruang dokter, Ratna menatap Bayu lama. "Nak, aku ingin bicara jujur," ucapnya pelan. Bayu mengangguk. Mereka duduk di bangku taman rumah sakit. Angin siang membawa bau rumput dan obat-obatan. Ratna membuka map, mengeluarkan foto yang semalam ia tunjukkan pada Jono. "Perempuan ini adalah anakku. Namanya Ratih. Dia ibu kandungmu." Kalimat itu membuat dunia Bayu seperti berhenti sejenak. Ia menatap foto itu lagi, mencari wajahnya sendiri di wajah perempuan yang tersenyum memeluk bayi. Ada kemiripan yang tak bisa dibantah. Bentuk mata, garis bibir, bahkan lesung pipi di sisi kiri. Ratna melanjutkan. "Dulu, Ratih jatuh cinta pada seorang pria miskin. Aku menolak. Dia pergi, menikah diam-diam, dan kami kehilangan jejak. Beberapa bulan kemudian aku dengar kabar dia meninggal saat melahirkan. Tapi bayinya hilang. Bertahun-tahun aku mencarinya. Dan saat melihatmu di pasar, aku merasa, aku menemukannya." Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Bayu ingin bertanya banyak hal, tapi kata-kata seakan tertahan di tenggorokannya. Satu hal yang jelas, hidupnya yang sederhana di desa ini kini menjadi seperti kain yang ditarik dari dua arah. Di satu sisi, ada Jono dan Minah, orang tua yang merawatnya dengan cinta tanpa batas. Di sisi lain, ada darah yang mengalir dari seorang ibu yang bahkan tak pernah ia kenal, namun menuntut pengakuan lewat wajah yang sama. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang kabur. Ratna mengurus semua administrasi, memindahkan Minah ke ruang rawat khusus. Setiap hari ia datang, membawa makanan, pakaian, bahkan buku cerita untuk Bayu. Tapi kehadirannya juga membawa bayangan lain. Reza semakin sering muncul. Ia jarang berbicara, tapi ketika bicara, selalu ada nada tajam yang menggores. Suatu sore, saat Bayu berjalan keluar dari kantin rumah sakit dengan membawa termos air panas untuk Minah, Reza memanggilnya. "Hei, Bayu." Suaranya datar tapi memaksa. Bayu berhenti. "Aku cuma mau bilang, jangan terlalu nyaman di sini. Ini bukan duniamu." Bayu menatapnya, tidak menjawab. "Kamu mungkin berhasil memikat hati nenekku, tapi keluargaku tidak akan pernah menerima anak liar yang muncul entah dari mana." Kata-kata itu seperti duri. Bayu menarik napas panjang, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Ia tahu meladeni hanya akan menyalakan api yang lebih besar. Tapi di dalam hatinya, api itu sudah menyala. Malam itu, Minah tidur lebih nyenyak karena obat. Jono duduk di kursi, matanya merah oleh lelah. Bayu duduk di lantai, menulis di buku catatannya. Ia menulis tentang hutan, malam hujan, tangan tua yang mengangkatnya dari kain lusuh, dan senyum seorang ibu yang meski miskin, tak pernah berhenti memberinya rasa aman. Ia menulis bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk mengikat kenangan agar tidak lepas. Beberapa hari kemudian, Ratna mengajak Jono dan Bayu ke sebuah laboratorium di kota. Suasana di sana asing bagi Bayu. Dinding putih mengkilap, bau antiseptik menusuk, suara mesin berdengung halus. Ia hanya mengikuti instruksi, memberikan sampel air liur, dan menandatangani beberapa lembar kertas. 2 minggu setelahnya, hasil tes keluar. Di ruang kecil yang sunyi, Ratna, Jono, Bayu, Reza, dan seorang pengacara duduk mengelilingi meja. Pengacara itu membuka map, mengeluarkan selembar kertas, dan membacakan hasilnya. Positif. Berdasarkan tes DNA, Bayu adalah cucu biologis Nyonya Ratna. Hening. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Jono menatap Bayu, lalu menggenggam tangannya erat. "Kamu tetap anak saya. Yu. Tidak peduli darahmu dari siapa." Suara itu pecah, tapi kuat.
Bayu memeluk Jono. Air matanya jatuh tanpa ia tahan. Ratna menunduk, menahan tangis. Aku tidak akan memaksamu pindah, Nak. Tapi izinkan aku dekat. Aku sudah kehilangan ibumu. Aku tidak mau kehilangan kamu juga. Namun, kabar itu ternyata lebih cepat menyebar daripada yang mereka duga. Media mulai mencium cerita ini. Foto-foto Bayu bersama Ratna di rumah sakit tersebar di internet. Berita-berita bermunculan, sebagian memuji, sebagian menggiring opini negatif. Di tengah hiruk-pikuk itu, Reza bergerak di balik layar. Ia menghubungi pengacara lama keluarga, membuka kembali dokumen warisan, dan mulai mengatur strategi. Bagi Reza, Bayu bukan sekadar anak kampung, tapi ancaman yang bisa merampas apa yang selama ini ia incar. Suatu malam, ketika Jono tertidur di bangku kayu rumah sakit dan Bayu duduk membaca buku di ruang tunggu, dua pria asing masuk. Mereka berbicara dengan resepsionis, menanyakan keberadaan Bayu. Gerak-gerik mereka membuat perawat resah. Bayu yang merasa tak aman segera membangunkan Jono. Tanpa banyak bicara, Jono menggendong Bayu, menutup wajahnya dengan selimut, dan menyelinap keluar lewat pintu belakang rumah sakit. Mereka berjalan cepat melewati lorong sempit di belakang gedung, menuju sebuah gudang kosong yang pernah Jono gunakan untuk menyimpan hasil panen. Di sana mereka bersembunyi hingga fajar. Bayu meringkuk dalam pelukan Jono. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tapi karena kesadaran bahwa ada orang yang benar-benar ingin mencelakainya. Pagi harinya, Ratna menemukan mereka. Wajahnya pucat, matanya merah. Maafkan aku, Nak. Aku terlalu percaya semua orang. Aku tidak tahu kalau Reza akan melakukan ini. Suaranya parau. Setelah kejadian itu, Ratna memutuskan memindahkan Bayu ke sebuah rumah aman di pinggiran kota. Rumah kecil tapi nyaman, dengan pagar tinggi dan penjagaan. Di sana, Bayu mulai merasakan betapa dunia yang kini ia masuki bukan hanya soal keluarga, tapi juga permainan kekuasaan, harta, dan dendam yang bisa mengorbankan nyawa. Di ruang tamu rumah itu, Bayu duduk sendirian. Di tangannya, buku catatan lusuh yang sudah penuh. Ia tahu, apa yang ia tulis suatu hari akan menjadi senjatanya. Bukan untuk melawan dengan kebencian, tapi untuk melawan dengan kebenaran. Karena di balik semua intrik ini, satu hal yang pasti, rahasia darahnya telah membuka pintu ke badai yang jauh lebih besar. Dan badai itu sedang bergerak mendekat. Siang itu langit kota tampak pucat, seolah matahari enggan memancarkan hangatnya. Di rumah aman yang dikelilingi pagar besi tinggi, Bayu duduk di teras, memandang jauh ke jalan yang sepi. Suara burung sesekali terdengar, tapi tidak bisa mengusir rasa sesak di dadanya. Sejak pindah ke tempat ini, ia seperti terkurung. Meski aman, udara di sini tak pernah terasa seperti di desa. Tak ada aroma tanah basah. Tak ada suara angin yang berbisik di sela daun mangga. Ratna datang membawa kantong berisi buku, makanan, dan beberapa pakaian baru. Ia tersenyum, tapi senyumnya kali ini tampak dipaksakan. Duduk di sebelah Bayu, ia memegang tangan cucunya erat. Nak, aku ingin kamu tahu, apapun yang terjadi nanti, kamu tidak sendirian. Ucapnya pelan. Bayu hanya mengangguk. Ia sudah paham. Kata-kata seperti itu biasanya menjadi isyarat bahwa badai akan segera tiba. Beberapa hari kemudian, Ratna membawa kabar yang membuat udara rumah itu menjadi berat. Reza secara resmi mengajukan gugatan hukum, menuduh Bayu sebagai anak palsu yang hanya dimanfaatkan oleh keluarga miskin untuk merebut harta keluarga. Ia bahkan mengajukan saksi palsu yang bersumpah pernah melihat Jono menerima uang dari Ratna sebagai bayaran untuk berpura-pura menjadi orang tua angkat. Media kembali gaduh. Foto-foto lama Jono tersebar di internet, disertai judul-judul berita yang menusuk. Dari sawah ke istana, kisah anak petani mengincar triliunan warisan. Banyak orang percaya, banyak pula yang ragu. Namun, yang paling menyakitkan bagi Bayu adalah melihat wajah Jono terpampang di layar televisi dengan cap tersangka moral. Malam itu, Jono duduk di ruang tamu rumah aman, matanya kosong menatap lantai.
Aku ini cuma ingin kamu hidup tenang. Yuk, tapi kenapa semua ini harus terjadi? Gumamnya lirih. Bayu yang mendengar itu dari pintu hanya bisa berdiri kaku. Kata-kata ayah angkatnya terasa seperti pisau yang mengiris perlahan. Esok paginya, rumah aman kedatangan beberapa orang bersetelan rapi. Mereka adalah petugas dari Lembaga Perlindungan Anak, membawa surat resmi untuk memeriksa apakah Jono benar-benar merawat Bayu atau memanfaatkannya demi uang. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, sebagian dengan nada curiga. Minah yang masih lemah duduk di kursi roda, mencoba menjawab sebisanya. Anak ini bukan siapa-siapa, tapi Allah titipkan dia pada kami. Kalau mau tahu siapa dia, tanyakan sama Allah. Anak ini cahaya di hidup kami, ucapnya dengan suara bergetar. Petugas itu terdiam, lalu pamit dengan wajah yang sulit dibaca. Tapi kepergian mereka tidak serta-merta membawa lega. Luka di hati keluarga itu sudah terlanjur dalam. Ratna yang datang malam itu menemukan Bayu duduk di sudut kamar, memeluk buku catatannya. Ia berlutut, memeluk cucunya, lalu berbisik. Mereka boleh hina aku, tapi mereka tak akan sentuh kamu lagi. Nenek janji. Tatapan matanya penuh amarah dan tekad. Beberapa hari kemudian, Ratna mengumumkan langkah yang membuat seluruh keluarga terkejut. Di hadapan wartawan, investor, dan anggota keluarga besar, ia menyatakan bahwa mulai malam itu semua saham pribadinya akan dialihkan atas nama Bayu. Bukan karena harta, katanya, tapi untuk menunjukkan bahwa darah, cinta, dan keberanian jauh lebih besar daripada ketamakan. Reaksinya meledak. Telepon rumah aman tak berhenti berdering. Media besar mengepung gerbang, dan keluarga besar yang selama ini dia mulai muncul menuntut penjelasan. Reza menjadi yang paling marah. Di balik wajah tenangnya, ia menyusun rencana terakhir untuk menyingkirkan Bayu. Malam itu, rumah kecil di desa tempat Jono dulu tinggal diteror. Jendela dipecahkan, surat ancaman dilemparkan ke dalam. Isinya singkat, tapi menghantam. Keluarkan anak itu dari hidup keluarga ini, atau bersiaplah kehilangan segalanya. Jono, yang mengetahui ancaman itu, membersihkannya diam-diam sebelum Bayu bangun. Ia ingin melindungi anak itu dari ketakutan yang tak perlu. Namun, pagi itu Bayu melihatnya juga. Ia tak berkata apa-apa, hanya duduk di kursi bambu, menunduk dalam diam. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan muncul di televisi nasional. Sebuah investigasi eksklusif menuduh Jono pernah terlibat dalam penipuan tanah puluhan tahun lalu. Foto-foto lama, narasumber anonim, dan spekulasi disebarkan tanpa ampun. Bayu yang menyaksikannya hanya menatap layar tanpa berkedip. Jono tak bereaksi. Ia bangkit dan berjalan keluar rumah dengan langkah berat, seolah setiap kata di berita itu adalah batu yang menimpa pundaknya. Tak lama, polisi datang. Bukan untuk menangkap, tapi untuk memeriksa laporan masyarakat terkait dugaan eksploitasi dan penyalahgunaan identitas oleh Jono. Minah yang mendengar keributan itu memaksa bangun dari tempat tidur. Dengan suara serak ia berkata, "Kalau kalian mau tahu siapa Bayu, tanyakan pada Allah. Anak ini bukan penipu. Dia adalah cahaya yang dikirim saat hidup kami gelap." Polisi menunduk hormat, lalu pergi. Ratna datang malam itu dengan ekspresi yang belum pernah Bayu lihat. Matanya memancarkan kemarahan, tapi suaranya tetap terkendali. "Mereka ingin membuat kita menyerah, tapi mereka lupa. Cucuku adalah anak dari perempuan yang tak pernah menyerah pada apapun." Ia meraih tangan Bayu, menggenggamnya erat, seolah ingin menyalurkan kekuatan melalui sentuhan itu. Keesokan harinya, Ratna menggelar konferensi pers di depan rumah aman. Dikelilingi puluhan wartawan, ia berdiri bersama Bayu dan Jono. "Bayu adalah cucu sah saya, anak dari Ratih, putri saya satu-satunya. Dan Pak Jono, yang telah merawatnya selama ini, bukan hanya ayah angkat, tapi pahlawan keluarga saya. Semua tuduhan terhadap beliau adalah fitnah, dan kami akan melawannya dengan hukum." Video itu viral. Netizen mulai menyelidiki balik kehidupan Reza, menemukan bahwa beberapa aset miliknya berasal dari manipulasi dana perusahaan keluarga. Reza mulai terpojok, tapi tidak berhenti.
Ia mendekati Minah saat sendirian, mencoba memprovokasi. Tante Minah, Bayu ini anak kota sekarang. Cepat atau lambat dia akan lupa sama kalian. Mending suruh dia pergi, biar hidup kalian tenang. Minah tersenyum tipis. Nak, kalau kamu mau tahu siapa Bayu, lihat cara dia melindungi keluarganya. Kamu cuma takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum tentu kamu punya. Reza terdiam, wajahnya menegang. Ia pergi, tapi hatinya dipenuhi amarah. Malam itu, Bayu kembali ke meja tulisnya. Ia menulis lebih banyak dari biasanya, mencatat semua kejadian, ancaman, dan kata-kata yang ia dengar. Ia tahu, catatan ini bukan sekadar cerita, tapi kelak bisa menjadi senjata untuk mengungkap kebenaran. Dan di luar sana, langkah kaki musuhnya semakin mendekat. Bayu mulai sadar, ini bukan lagi sekadar soal warisan. Ini soal harga diri orang-orang yang ia cintai. Dan ia siap mempertaruhkan segalanya. Malam itu, langit di atas rumah aman tampak berat, seolah awan kelabu membawa rahasia yang tak ingin diturunkan sebagai hujan. Di dalam kamar sederhana, Bayu duduk memandangi buku catatannya. Halaman-halamannya sudah penuh dengan cerita, nama, tanggal, dan setiap detail kejadian sejak hari hujan di hutan hingga intrik yang kini mengepungnya. Ia tahu, apa yang ia simpan di dalam buku ini suatu hari akan menjadi bukti. Jono tertidur di kursi rotan dekat pintu. Wajahnya pucat, tubuhnya mulai membungkuk lebih dalam dari biasanya. Minah yang masih lemah terbaring di ranjang. Napasnya teratur namun pelan, seperti api lampu minyak yang nyaris padam. Suasana rumah itu sunyi. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar. Tiba-tiba, suara mesin mobil berhenti di luar pagar. Lampu kendaraan menembus celah gorden, membuat Bayu terhenti menulis. Ia berdiri perlahan, mendekati jendela. Dari balik kain tipis itu, ia melihat siluet 3 pria turun dari mobil. Salah satunya membawa sesuatu yang tampak seperti jeriken. Detik itu juga naluri Bayu berteriak. Ia bergegas membangunkan Jono. "Pak, bangun, ada orang di luar," bisiknya tegas. Jono langsung terjaga, tatapannya tajam. Ia mendekati jendela, mengintip, lalu kembali ke arah Bayu. "Kita harus keluar lewat pintu belakang." Namun sebelum mereka bergerak, bau bensin mulai menyelinap masuk. Dari celah pintu, terlihat percikan api kecil dilemparkan ke arah dinding samping rumah. Api langsung menjalar, memakan kayu dan cat dengan cepat. Bayu tanpa pikir panjang mengambil selimut tebal, merendamnya di ember air, lalu memukul-mukul api yang mulai merayap ke ruang tamu. Jono membantu memindahkan Minah keluar melalui pintu belakang. Teriakan minta tolong membangunkan para tetangga. Dalam hitungan menit, beberapa warga berlari membawa ember, karung basah, dan selang air. Suasana menjadi kacau. Api membesar di bagian dapur. Asap pekat memenuhi udara. Batuk terdengar di mana-mana. Bayu berlari ke dapur, mengambil ember berisi air sisa sumur, menyiramkan ke dinding yang menyala. Panas membakar kulit tangannya, tapi ia tak berhenti. Suara siraman air, teriakan, dan batuk bercampur menjadi satu, seperti musik perang yang tak diinginkan. 2 jam kemudian, api padam. Dinding dapur hangus, sebagian atap runtuh, perabotan menjadi arang. Namun tak ada yang terluka. Warga duduk di tanah, mengatur napas. Jono menepuk bahu Bayu. "Kamu sudah berani. Yu, kamu selamatkan kita semua." Bayu hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, kemarahan membara. Ia tahu siapa yang mengirim orang-orang itu. Ini bukan kebetulan. Ini bukan hanya intimidasi. Ini adalah serangan terakhir sebelum mereka mencoba menghancurkannya sepenuhnya. Pagi berikutnya, Ratna datang dengan wajah tegang. Ia melihat sisa arang, mencium bau asap yang masih menempel di udara. "Cukup sudah," katanya lirih. "Aku akan akhiri semua ini." Bayu menatap neneknya, lalu menggeleng. "Bukan nenek yang harus mengakhirinya. Ini hidupku. Ini keluargaku.
Biar aku yang bicara. Ratna terkejut. Kamu yakin? Bayu mengangguk. Aku tidak mau bersembunyi lagi. Aku akan bicara di depan semua orang. Bukan untuk membela diri, tapi untuk bilang yang sebenarnya. Sore itu, Ratna mengatur sebuah wawancara langsung di stasiun televisi nasional. Studio besar itu penuh cahaya, kamera berderet, dan kursi penonton terisi penuh. Bayu duduk di tengah panggung, mengenakan kemeja putih sederhana. Tidak ada jas mahal, tidak ada tanda status. Hanya dirinya sendiri. Pembawa acara memulai dengan pertanyaan ringan, tapi Bayu langsung memotong dengan suara tenang. Saya Bayu. Katanya saya cucu seorang miliarder. Katanya saya anak dari keluarga besar. Tapi bagi saya, yang penting adalah siapa yang membesarkan saya, bukan darah yang mengalir di tubuh saya. Saya dibesarkan oleh Jono dan Minah, petani miskin yang memberi saya cinta saat dunia membuang saya. Penonton hening. Bayu melanjutkan. Dan malam ini, saya ingin bicara tentang kebenaran. Tentang seseorang yang selama ini berpura-pura peduli, tapi sebenarnya adalah orang yang pertama kali ingin saya hilang dari hidup ini. Namanya Reza. Ruangan seolah membeku. Beberapa kru menghentikan gerakan mereka. Kamera tetap menyala, menyorot wajah tenang Bayu. Reza tahu ibuku hamil di luar pernikahan. Dia tahu keluarga menolak saya. Dia yang menyuruh orang membuang saya di hutan malam itu. Dia pikir saya akan mati di sana. Tapi Allah berkehendak lain. Gelombang bisik-bisik menyapu ruangan. Di layar belakang, foto Reza terpampang. Pembawa acara mencoba menenangkan suasana, tapi Bayu belum selesai. Ini bukan cerita untuk mencari simpati. Ini untuk menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa dimatikan. Saya tidak minta warisan. Saya hanya minta keluarga saya dihormati. Tayangan itu meledak di media sosial. Dukungan mengalir dari seluruh negeri. Banyak yang menulis bahwa keberanian Bayu adalah tamparan bagi semua yang mencoba menghancurkan orang lain demi harta. Sehari kemudian, seorang pria tua bernama Budi muncul di televisi. Ia mengaku mantan sopir keluarga Ratna. Dengan suara bergetar, ia bersaksi bahwa Rezalah yang memerintahkannya membawa bayi ke hutan malam itu. Katanya biar masalah selesai. Dia tidak mau ada anak yang dianggap memalukan keluarga. Bukti itu membuat polisi bergerak cepat. Reza mencoba menghindar, namun tertangkap saat hendak kabur ke luar negeri. Ia ditahan dengan tuduhan penelantaran anak, percobaan pembunuhan, dan pemalsuan dokumen. Sementara itu, di desa, Bayu kembali ke rumah yang terbakar. Bersama warga, ia mulai membangun kembali. Kali ini, bukan hanya rumah. Ia ingin membuat ruang baca untuk anak-anak yatim dan miskin. Ia menamainya Pojok Minah, untuk mengenang ibu angkatnya yang telah mengajarkan arti kasih sayang tanpa syarat. Jono, meski tubuhnya semakin lemah, tersenyum setiap kali melihat anak-anak duduk bersila mendengarkan cerita dari mulut Bayu. Kamu sudah jadi orang hebat, Yu, katanya suatu pagi. Bayu memeluk ayah angkatnya erat. Aku cuma melanjutkan apa yang bapak mulai. Dan di dalam hati Bayu, ia tahu, badai itu akhirnya mulai mereda. Tapi perjalanan untuk menjaga nama baik keluarganya masih jauh dari selesai. Pagi itu, udara desa masih membawa sisa bau asap dari kebakaran beberapa pekan lalu. Rumah yang pernah menjadi tempat berlindung Bayu kini berdiri setengah jadi. Dindingnya bercampur antara papan baru dan arang hitam yang belum sempat diganti. Namun kehidupan terus berjalan. Suara ayam berkokok, anak-anak berlarian, dan derit pintu tua terdengar saat Jono keluar sambil membawa kursi rotan ke teras. Bayu duduk di tanah, memegang palu kayu, membantu warga memasang papan baru. Tangannya penuh serbuk kayu, tapi wajahnya tenang. Sejak Reza ditangkap, ancaman langsung memang mereda, namun ada kegelisahan lain yang diam-diam tumbuh. Bukan soal harta, bukan soal nama keluarga, tapi tentang bagian dari dirinya yang belum pernah ia temui, Ratih, ibu kandungnya. Setiap kali malam tiba dan pekerjaan membangun rumah selesai,
Bayu kembali membuka kotak kecil peninggalan Minah. Di antara potongan kain, buku doa, dan surat lama, ia menemukan kembali amplop yang pernah membuat hatinya bergetar. Amplop dengan tulisan tangan yang halus namun penuh goresan tergesa. Surat itu dari Ratih. Di situ tertulis kata-kata yang seperti bisikan dari masa lalu. Jika suatu hari kamu membaca ini, berarti kamu masih hidup. Nak, maafkan ibu. Ibu pergi bukan karena tak cinta, tapi karena dunia memaksa ibu memilih antara hidup ibu atau hidupmu. Ibu pilih kamu. Bayu membaca kalimat itu berulang-ulang, seolah ingin memastikan bahwa setiap hurufnya tetap utuh. Di akhir surat, ada petunjuk samar. Aku sembunyi di kota kecil bernama Salira, bekerja sebagai perawat di sebuah klinik terpencil. Aku tak berani pakai nama asliku. Nama Salira menancap di kepalanya seperti paku yang tak bisa dicabut. Ia mencari di peta, menemukan bahwa kota itu terletak jauh di pegunungan, butuh 2 hari perjalanan dari desa. Jalan menuju ke sana sempit, melewati hutan pinus dan sungai berliku. Malam itu, Bayu duduk bersama Jono di teras. Suara jangkrik mengisi jeda di antara mereka. "Pak, aku mau ke Salira. Aku mau cari ibu," ucapnya tegas. Jono terdiam lama, matanya menatap gelap di depan mereka. "Kamu yakin? Perjalanan ke sana tidak mudah." Bayu mengangguk. "Aku harus. Pak, aku ingin melihat wajahnya, meski hanya sekali." 2 hari kemudian, perjalanan dimulai. Mereka berangkat pagi-pagi, membawa tas kecil berisi pakaian, sedikit makanan, dan surat dari Ratih sebagai petunjuk. Jono bersikeras ikut, meski tubuhnya sudah lemah. "Aku ada waktu saat mengambilmu dari hutan dulu. Yu, kali ini aku juga ada waktu saat mengantarmu kembali ke ibumu." Bus tua yang mereka tumpangi berguncang di jalan tanah. Debu beterbangan, masuk melalui jendela yang tak rapat. Perjalanan memakan waktu berjam-jam, disambung dengan mobil sewaan yang harus menanjak di jalan berliku. Malam pertama mereka menginap di penginapan sederhana di pinggir hutan. Suara angin yang melewati celah dinding membuat tidur mereka gelisah. Esok paginya, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di kota kecil Salira. Kota itu tenang, rumah-rumahnya sederhana, dan penduduknya ramah. Namun ketika Bayu bertanya tentang seorang wanita bernama Ratih, semua menggeleng. Tak ada yang mengenal nama itu. Bayu hampir putus asa, hingga seorang anak kecil menunjuk ke lereng bukit. "Kalau perawat tua, mungkin Bu Sari. Dia tinggal di rumah itu," katanya sambil menunjuk ke sebuah rumah kayu dengan halaman penuh bunga. Bayu dan Jono mendaki perlahan menuju rumah itu. Bunga-bunga berwarna cerah menyambut di depan pagar. Aroma mawar dan melati bercampur di udara. Bayu mengetuk pintu sekali, 2 kali, hingga terdengar langkah dari dalam. Pintu terbuka. Seorang wanita parubaya muncul, rambutnya panjang terikat, matanya tajam namun teduh. Ia menatap Bayu lama sekali, lalu bibirnya bergetar. "Kamu, Bayu?" Suaranya seperti gema dari tempat yang jauh. Bayu terpaku. "Ibu." Wanita itu berjalan pelan, mengulurkan tangannya, menyentuh wajah Bayu dengan jemari yang gemetar. "Allah Maha Baik, kamu hidup. Nak, kamu hidup." Suaranya pecah menjadi isak. Bayu tak bisa menahan diri. Ia memeluk wanita itu erat-erat, seolah ingin menebus 18 tahun yang hilang. Jono berdiri beberapa langkah di belakang, menyeka air matanya diam-diam. Di dalam rumah kecil itu, Ratih, yang selama ini hidup dengan nama Bu Sari, menceritakan segalanya. Malam setelah melahirkan, ia dipisahkan dari bayinya oleh orang yang ia percayai, lalu disembunyikan di rumah sakit kecil di luar kota. Ia memilih berganti identitas karena yakin tak akan pernah bisa kembali. "Aku tidak pernah berhenti berdoa. Nak, aku selalu berharap kamu tumbuh di tangan orang baik. Dan doaku dikabulkan," katanya sambil menatap Jono. Hari itu menjadi awal bab baru bagi Bayu. Ia tak hanya menemukan ibunya, tapi juga menemukan kembali bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Luka yang dulu menganga kini mulai menutup.
Dan di hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu pertemuan lagi yang harus terjadi, antara Ratih dan Ratna, ibu dan nenek yang sama-sama kehilangan waktu. Sore itu, mereka bertiga berjalan pulang ke desa. Langkah mereka pelan, tapi setiap langkah membawa rasa lega yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan di ujung jalan tanah yang panjang itu, Bayu bisa melihat rumahnya dari kejauhan, dengan atap baru yang berkilau di bawah sinar sore. Ia tahu, rumah itu kini bukan hanya tempat tinggal. Rumah itu adalah saksi bahwa darah, cinta, dan pengorbanan akhirnya bisa menyatu kembali. Sore itu, langit di atas desa seperti menyambut kedatangan mereka. Cahaya matahari condong ke barat, memantulkan warna keemasan pada sawah yang bergoyang pelan ditiup angin. Bayu berjalan di tengah, menggandeng Ratih di satu sisi, dan membantu Jono di sisi lainnya. Langkah mereka pelan, tapi hati mereka bergegas menuju rumah yang selama ini menjadi pusat segala cerita. Dari kejauhan, atap seng rumah Bayu berkilau tertimpa sinar sore. Suara ayam dari kandang belakang, bau kayu bakar yang baru menyala di dapur tetangga, dan tawa anak-anak yang bermain di halaman depan, semuanya terasa akrab. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di dalam rumah itu, ada seseorang yang sudah lama menunggu, memendam kerinduan yang tak terucapkan selama hampir 2 dekade. Ratna sudah duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap jalan tanah dengan mata yang tak pernah lelah mencari. Begitu melihat 3 sosok mendekat, ia berdiri, kedua tangannya menutupi mulutnya. Air mata mulai mengalir bahkan sebelum ia yakin siapa yang datang. Ratih. Suara itu lirih, nyaris patah. Ratih berhenti di depan pagar. Tubuhnya gemetar. Matanya menatap Ratna, membaca garis-garis waktu di wajah yang dulu ia tinggalkan. Ibu. Hanya satu kata itu yang keluar sebelum langkah mereka saling mendekat. Pelukan itu begitu erat, begitu lama, seolah berusaha menambal semua hari yang hilang. Bayu berdiri di samping, menatap pemandangan itu dengan dada sesak. Ia melihat bagaimana bahu Ratna bergetar, bagaimana tangan Ratih mencengkeram punggung ibunya, dan bagaimana mata Jono yang biasanya tegar kini basah. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan momen ini. Hanya suara napas, isakan, dan doa yang mengalir tanpa suara. Mereka masuk ke rumah bersama. Aroma kayu tua bercampur dengan wangi teh panas yang baru diseduh. Ratna duduk sambil menggenggam tangan Ratih, seolah takut jika ia melepas, anaknya akan kembali menghilang. Aku pikir aku sudah kehilangan kamu selamanya, ucap Ratna. Suaranya pecah. Ratih menggeleng. Ibu tidak kehilangan aku hanya tersesat. Dan Allah masih baik memberiku kesempatan kembali. Malam itu, desa seperti ikut merayakan. Beberapa tetangga datang, membawa makanan dan senyum hangat. Mereka tahu cerita keluarga ini, mereka tahu luka yang ada di dalamnya. Tapi yang mereka lihat malam itu bukan luka, melainkan penyembuhan. Di tengah keramaian, Bayu duduk di beranda. Ia melihat Jono berbicara dengan tetangga sambil sesekali batuk, melihat Ratih dan Ratna saling menggenggam tangan, dan mendengar tawa anak-anak di halaman. Hatinya hangat. Untuk pertama kalinya sejak badai itu datang, ia merasa rumah ini benar-benar utuh. Namun di balik rasa syukur itu, Bayu juga tahu, dunia luar belum tentu diam. Harta, warisan, dan nama besar masih bisa menjadi magnet bagi orang yang tamak. Reza memang sudah ditangkap, tapi bayang-bayangnya belum sepenuhnya hilang. Bayu mengerti, akan ada waktu di mana ia harus kembali berdiri di depan badai. Malam semakin larut. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip pelan. Ratih duduk di samping Bayu, mengelus rambut anaknya. Nak, aku ingin kamu tahu, hidup tidak selalu memilih yang mudah untuk kita. Tapi Allah selalu tahu kenapa kita harus melalui jalan yang sulit. Bayu menatap ibunya, tersenyum tipis. Aku mengerti, Bu. Dan aku janji, apapun yang datang nanti, aku akan tetap berdiri. Bukan cuma untuk aku sendiri, tapi untuk semua yang aku cintai. Ratih mengangguk, lalu memeluknya. Di luar, suara jangkrik mengisi malam. Di dalam,
Pelukan itu seperti perisai yang tak terlihat, melindungi mereka dari semua yang pernah mencoba memisahkan. Dan di hati Bayu, ia tahu, perjalanan ini baru memasuki babak baru. Bukan lagi tentang mencari asal-usul, tapi tentang menjaga apa yang kini telah kembali utuh. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung daun padi, menciptakan kilau seperti mutiara di bawah sinar matahari yang baru terbit. Desa tampak tenang, tapi di hati Bayu, ada rasa gelisah yang tak mau pergi. Sejak pertemuan kembali dengan Ratih dan Ratna, ia mulai merasakan kedamaian yang lama hilang. Namun, ketenangan itu seperti permukaan air yang tenang. Di bawahnya, arus gelap terus bergerak. Suara langkah tergesa di halaman memecah pikirannya. Seorang pemuda desa berlari kecil ke arah rumah. Wajahnya tegang. Bayu, ada orang-orang asing di pasar. Mereka tanya-tanya soal kamu dan keluarga. Bayu berdiri. Pandangannya mengeras. Orang seperti apa? Berpakaian rapi, bawa mobil mewah. Logatnya kota. Mereka nggak belanja. Cuma duduk di warung kopi sambil lihat-lihat orang. Satu dari mereka nunjukin foto kamu ke pedagang. Jono yang mendengar percakapan itu keluar ke beranda. Tongkat kayunya menghentak lantai. Mereka belum selesai rupanya. Suaranya berat, seperti sedang menahan amarah. Ratih mendekat. Matanya khawatir. Nak, mungkin mereka utusan orang yang masih ingin mengusik. Kamu harus hati-hati. Aku sudah kehilangan kamu sekali. Aku tak mau itu terulang. Bayu mengangguk, tapi ia tidak mau bersembunyi. Aku nggak akan lari, Bu. Kalau mereka mau datang, biar aku hadapi. Siang itu, kabar tentang orang-orang asing itu makin jelas. Seorang pedagang sayur bercerita bahwa mereka mengaku jurnalis yang sedang menginvestigasi kasus keluarga Ratna. Tapi ada yang aneh, mereka tak pernah mencatat atau memotret. Mereka hanya mengamati dan bertanya, lalu pergi. Menjelang sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalam keluar 3 pria bersetelan gelap. Salah satunya tinggi, berwajah dingin, dan mengenakan kacamata hitam. Ia membuka pintu pagar tanpa permisi, melangkah masuk. Selamat sore, ucapnya datar. Kami ingin bicara dengan Bayu. Ratna keluar dari ruang tamu, berdiri di depan mereka. Kalau mau bicara, bicara di sini saja, di hadapan semua orang. Pria berkacamata itu tersenyum tipis. Baik, saya datang membawa pesan, warisan keluarga belum dibagi, dan ada pihak yang menginginkan perjanjian damai. Jika Bayu mau menandatangani dokumen ini, semua masalah akan hilang. Tak akan ada lagi gosip, tak akan ada lagi ancaman. Ia mengeluarkan map coklat, meletakkannya di meja teras. Bayu meraih map itu, membukanya. Di dalamnya ada surat pernyataan bahwa ia melepaskan semua hak atas nama keluarga Ratna, dan sebagai gantinya akan menerima sejumlah uang yang nilainya cukup untuk hidup mewah seumur hidup. Bayu menutup map itu perlahan, lalu menatap pria itu. Katakan pada yang mengirim kamu, aku nggak bisa dibeli. Harga diriku nggak ada di lembar kertas. Suasana tegang. 2 pria lain yang berdiri di belakang mulai bergerak maju, tapi Jono mengangkat tongkatnya, matanya tajam. 1 langkah lagi, dan kalian akan ingat rasanya dihajar orang tua. Pria berkacamata tertawa kecil, lalu memberi isyarat agar anak buahnya mundur. Baiklah, tapi ingat, tawaran ini tidak akan datang 2 kali. Lain kali yang datang bukan kami, tapi sesuatu yang lebih buruk. Ia melangkah pergi, meninggalkan aroma ancaman di udara. Setelah mereka pergi, Ratih duduk lemas. Nak, mereka tidak main-main. Aku takut ini akan jadi seperti dulu lagi. Bayu menggenggam tangan ibunya. Justru karena dulu mereka berhasil, sekarang mereka pikir aku akan menyerah. Aku janji, Bu, kali ini, mereka yang akan menyerah. Malam itu, Bayu menulis di buku catatannya. Setiap detail pertemuan itu ia tuangkan. Ia tahu, permainan ini belum selesai. Musuhnya mungkin bukan lagi Reza, tapi seseorang yang lebih tersembunyi, lebih licik,
dan mungkin lebih berkuasa. Di luar rumah, angin malam bertiup kencang, membuat daun-daun bergesekan seperti bisikan rahasia. Dan di hati Bayu, ia merasakan bahwa badai baru sedang membentuk diri di cakrawala. Bukan soal harta lagi, ini tentang siapa yang akan bertahan sampai akhir. Fajar itu datang dengan warna kelabu, seolah matahari pun enggan menampakkan diri. Bayu terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya menatap langit-langit rumah yang mulai menghitam di sudutnya akibat sisa kebakaran beberapa waktu lalu. Ia duduk, meraih buku catatannya, dan membuka halaman yang kemarin ia tulis. Setiap kata di sana seperti bekal untuk menghadapi apa yang akan datang. Di luar, Jono sudah duduk di beranda sambil menyeruput kopi pahit. Tongkatnya bersandar di kursi. "Tidurmu nggak nyenyak, ya?" tanya Jono tanpa menoleh. Bayu mengangguk pelan. "Aku mimpi buruk, Pak." Ada bayangan yang datang, tapi wajahnya nggak kelihatan. Dia berdiri di depan rumah sambil memanggil namaku. Jono hanya menatap jauh ke sawah. Matanya seperti membaca tanda-tanda di alam. "Kalau mimpi itu sampai bikin kamu gelisah, artinya kamu sudah siap. Siap untuk menghadapi kenyataan yang mungkin lebih buruk dari mimpimu." Pagi itu, suasana desa sedikit berbeda. Ada beberapa orang asing yang terlihat di ujung jalan tanah, berpura-pura membeli sayur, tapi tatapan mereka terus mengikuti setiap langkah Bayu. Beberapa warga mulai resah, berbisik-bisik di warung kopi. Berita bahwa Bayu menolak tawaran damai sudah menyebar, dan seperti biasa, gosip menyebar lebih cepat dari angin. Menjelang siang, Ratna memanggil Bayu ke ruang tengah. Ratih duduk di sana, wajahnya pucat. Di atas meja tergeletak sebuah amplop tanpa nama. "Ini ditemukan di pagar tadi pagi," kata Ratna lirih. Bayu membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan tebal. "Waktumu hampir habis. Terimalah tawaran itu, atau semua yang mu cintai akan hilang." Ratih memegang dada. Napasnya mulai tersengal. Bayu langsung memeluknya. "Bu, tenang. Aku nggak akan biarkan apapun terjadi." Ratna, dengan wajah keras, berkata, "Kita lapor polisi." Bayu menggeleng. "Tidak. Kita tidak tahu siapa di pihak mereka. Kalau mereka punya orang dalam, laporan kita justru bisa mempercepat langkah mereka." Malam itu, Bayu duduk di teras sendirian. Lampu minyak di meja berkelip tertiup angin. Suara serangga malam terdengar lebih nyaring dari biasanya. Dari kejauhan, ia melihat seberkas cahaya kecil bergerak di ladang. Awalnya ia pikir itu warga yang sedang mencari sesuatu, tapi langkah cahaya itu terlalu teratur, mengarah langsung ke rumah. Ia berdiri, menggenggam gagang parang yang tergantung di dinding teras. Jantungnya berdegup cepat. Setiap detiknya terdengar di telinganya sendiri. Ketika cahaya itu semakin dekat, Bayu menyadari ada dua orang membawa obor dan sesuatu di punggung mereka, seperti jerigen. Tanpa menunggu, ia masuk rumah, membangunkan Jono dan Ratih. Keluar lewat pintu belakang. "Sekarang." Suaranya tegas dan cepat. Ratna yang baru bangun langsung mengikuti. Bayu sendiri kembali ke depan, menghadang dua sosok itu. "Siapa kalian?" teriaknya. Salah satu dari mereka tertawa pelan. "Kami cuma mau menyelesaikan urusan yang tertunda." Obor di tangan mereka diangkat, siap dilempar. Dalam hitungan detik, Bayu melompat maju, menepis obor pertama dengan parang, membuat percikan api beterbangan. Orang itu terhuyung mundur. Yang kedua mencoba membuka tutup jerigen, tapi Bayu memukulnya keras hingga ia jatuh. Suara keributan membuat warga berdatangan. Beberapa orang membawa bambu, yang lain membawa air. Kedua penyusup itu berusaha kabur, namun satu berhasil ditangkap. Ketika ditanya, mulutnya terkunci rapat. Hanya satu kalimat yang keluar, "Kami bukan yang terakhir." Malam itu desa tak bisa tidur. Warga berjaga bergantian, api unggun dinyalakan di beberapa titik untuk mencegah penyusup. Bayu duduk di samping Jono, tatapannya kosong ke arah jalan gelap di ujung desa. Ia tahu,
Ini bukan sekadar intimidasi. Ini ujian terakhir sebelum mereka melancarkan serangan besar. Di dalam hatinya, Bayu berbisik, Allah, beri aku kekuatan. Karena aku tahu, badai yang sebenarnya belum datang. Fajar itu tidak datang dengan tenang. Angin berhembus kencang sejak tengah malam, membuat daun pisang bergesekan seperti bisikan yang mengandung ancaman. Bayu duduk di beranda, belum sempat memejamkan mata sejak kejadian semalam. Obor yang nyaris mengenai dinding rumah masih meninggalkan bekas gosong di tanah depan pintu. Warga yang berjaga bergantian mulai kelelahan. Sebagian duduk di bangku panjang sambil memegang bambu. Sebagian lagi memeluk termos kopi panas untuk melawan kantuk. Jono duduk bersandar di tiang. Matanya setengah terpejam tapi telinganya tetap siaga. Tiba-tiba, dari arah barat desa terdengar suara motor trail meraung kencang, memecah kesunyian pagi. Jumlahnya bukan satu atau dua, tapi banyak. Lampu-lampu sorot mereka menembus kabut tipis, membuat siluet aneh di antara batang pohon kelapa. Bayu langsung berdiri. Pak, bangunkan semua orang. Ini bukan tamu, ucapnya tajam. Warga mulai panik. Anak-anak dibawa masuk rumah. Perempuan-perempuan menutup pintu dan jendela. Suara raungan mesin semakin dekat, lalu berhenti mendadak di ujung jalan tanah. Dari kabut, muncul 6 orang pria bertubuh besar, mengenakan jaket kulit hitam. Sebagian membawa tongkat besi, sebagian lagi memegang botol kaca yang berisi cairan berbau menyengat. Pemimpin mereka maju, wajahnya setengah tertutup kain. Bayu, keluar dan bicaralah dengan kami, atau rumah ini jadi abu sebelum matahari naik. Bayu melangkah ke depan, berdiri di tengah jalan, hanya berjarak 5 meter dari mereka. Kalau mau bicara, bicara di sini. Jangan bawa-bawa orang yang gak salah. Pemimpin itu tertawa dingin. Bicara? Kami datang bukan untuk bicara. Kamu pikir menolak tawaran kami tidak akan ada akibatnya? Dengan cepat, 2 orang di belakangnya menyalakan sumbu botol Molotov. Api kecil mulai menari di ujung kain. Warga yang melihat mulai berteriak, tapi Bayu mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tetap di tempat. Kalau kalian berani, lempar sekarang. Tantang Bayu. Suaranya datar. Ketegangan menebal. Bahkan angin pun seakan berhenti sesaat. Lalu, dari sisi kanan jalan, terdengar suara tembakan peringatan, suara keras yang memantul di antara pohon. Semua orang membeku. Dari balik semak, muncul 3 polisi bersenjata lengkap. Turunkan senjata kalian, teriak salah satu dari mereka. Para penyerang saling pandang, lalu sebagian mencoba kabur. Tembakan peringatan kedua dilepaskan, membuat mereka berhenti. Polisi bergerak cepat, menahan 2 orang dan memaksa sisanya menyerah. Bayu berdiri diam, napasnya berat. Polisi mendekat, salah satu dari mereka berkata, "Kami mendapat laporan dari warga tentang ancaman semalam." Rupanya mereka kembali. Ratih keluar dari rumah, wajahnya pucat. Ia memeluk Bayu erat-erat. "Nak, aku kira aku akan kehilangan kamu lagi." Bayu mengelus punggung ibunya. "Selama aku di sini, nggak ada yang akan menyentuh keluarga kita, Bu." Pagi itu, ketika matahari akhirnya muncul di balik perbukitan, sinarnya terasa berbeda. Bukan hanya mengusir sisa kabut, tapi juga seakan membakar habis bayangan-bayangan gelap yang mencoba merayap ke rumah itu. Namun Bayu tahu, walau ancaman ini bisa diatasi, akar masalahnya belum tercabut. Musuhnya mungkin semakin sempit jalannya, tapi justru itu yang membuat mereka bisa jadi lebih berbahaya. Dan Bayu bersiap, karena ia tahu, satu langkah lagi, ia akan berhadapan langsung dengan dalang yang sebenarnya. Siang itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Awan kelabu menggantung rendah di langit, seolah ikut menyaksikan akhir dari kisah panjang ini. Bayu duduk di ruang tamu bersama Ratih, Ratna, dan Jono. Di meja, ada tumpukan berkas yang dibawa oleh salah satu polisi yang kemarin malam membantu menggagalkan serangan. "Kami sudah memeriksa para pelaku," kata polisi itu. "Mereka mengaku disewa oleh seseorang, dan nama yang keluar adalah Hendra."
Nama itu membuat ruangan mendadak sunyi. Ratna terbelalak. Hendra? Dia, sepupu Reza. Aku pikir dia tidak terlibat. Bayu menghela napas panjang. Potongan-potongan teka-teki yang selama ini berserakan, kini mulai menyatu. Hendra adalah orang yang selama ini mengatur dari balik bayang-bayang, memanfaatkan penangkapan Reza untuk mengambil alih kendali. Ia yang mengirim orang-orang ke desa, ia yang menebar ancaman, dan ia pula yang mencoba membeli harga diri Bayu dengan uang. Polisi melanjutkan, kami akan menangkapnya. Tapi untuk itu, kami butuh saksi yang kuat. Kamu, Bayu, adalah saksi kunci. Maukah kamu ikut ke kota untuk memberikan keterangan? Bayu menatap ibunya, menatap neneknya, lalu Jono. Mereka semua mengangguk pelan. Aku ikut, jawabnya mantap. Perjalanan ke kota tidak mudah. Mata-mata Hendra masih tersebar, dan beberapa kali mobil mereka diikuti. Tapi polisi sudah menyiapkan jalur aman. Di kantor kepolisian, Bayu memberikan kesaksian lengkap, termasuk semua ancaman yang ia terima. Berkas itu menjadi senjata hukum yang mematikan bagi Hendra. 3 hari kemudian, kabar penangkapan Hendra tersebar. Ia ditangkap di sebuah villa mewah di tepi pantai, bersama dokumen-dokumen yang membuktikan keterlibatannya dalam penggelapan dan ancaman pembunuhan. Ketika berita itu sampai ke desa, warga merayakan dengan sederhana. Nasi tumpeng diletakkan di halaman rumah Bayu, dan doa bersama dipanjatkan. Ratih duduk di sebelah Bayu, menggenggam tangannya. Nak, ini bukan hanya kemenangan kita. Ini adalah kemenangan semua orang yang percaya bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Bayu tersenyum, menatap ke langit sore yang mulai berwarna jingga. Aku tidak melakukannya sendirian. Tanpa kalian, aku mungkin sudah menyerah di awal. Senja itu, ia berjalan ke halaman belakang, tempat ia dulu sering duduk sendirian memikirkan asal-usulnya. Kali ini, ia duduk dengan hati tenang. Semua bagian hidupnya yang dulu terpisah, darah, keluarga, cinta, dan harga diri, kini sudah kembali menyatu. Di kejauhan, terdengar suara azan maghrib menggema dari surau desa. Bayu menutup mata, mengucap syukur dalam hati. Badai telah berlalu. Rumah ini, keluarga ini, dan kehidupan ini, akhirnya kembali utuh. Dan di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, Bayu tahu, cerita hidupnya memang penuh luka dan cobaan, tapi juga penuh cinta dan keberanian. Kisah yang akan ia jaga, bukan hanya sebagai kenangan, tapi sebagai warisan untuk generasi setelahnya, bahwa tak ada ancaman, seberapapun besarnya, yang bisa mengalahkan hati yang teguh dan doa yang tak pernah putus.